Oke. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Mangyuk Tua Pasaribu dengan NIM 120400121, Prodi Teknik Telekomunikasi Angkatan 2020. 2020. Di sini saya akan menjelaskan terkait UTS mata kuliah jaringan akses nirkabel, yaitu mensimulasikan topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Dengan petunjuk soal, yaitu yang pertama, daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain @itera.ac.id. Kemudian yang soal yang kedua yaitu melakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman kedua user yang berbeda dengan area yang berbeda. Oke, kita akan lanjut. Di sini saya sudah merangkai topologi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, yang dimana saya akan menjelaskan sedikit, yang dimana di sini ada cloud, yang dimana cloud ini terbagi menjadi dua, yaitu cloud dibagi menjadi dua ke kedua bagian yang berbeda, yaitu yang pertama kita mungkin bisa menyebutkan router, di mana router ini terbagi ke dalam switch, yang dimana switch ini uh, di dalamnya ada dua pembagian. Yang pertama yaitu masuk ke central office server, yang dimana MSC kita mungkin di sini menggunakan provider SmartFriend, kita kita namai dengan SmartFriend 1 dan MSC SmartFriend 2 sesuai dengan petunjuk soal, yaitu menggunakan provider MSC SmartFriend 1 dan MSC SmartFriend 2. Yang dimana di MSC SmartFriend 1 ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu Cell Tower SmartFriend Tower 1 dan Cell Tower SmartFriend T2. Di setiap Cell Tower ini mempunyai satu user client, yaitu smartphone PT Andi dan smartphone PT Beni, sesuai dengan petunjuk soal yang ada di PPT atau PDF soal dari UTS mata kuliah Jan itu sendiri. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan di pembagian switch kedua, yaitu di MSC SmartFriend 2, provider SmartFriend 2, sama seperti yang pertama, yaitu terbagi menjadi dua cell tower, yaitu cell tower SmartFriend T3 dan cell tower SmartFriend T4, yang dimana terbagi menjadi dua lagi, masing-masing menggunakan user client smartphone smartphone PT dan Dharma dan smartphone Cinta. Ini adalah bagian area 2, dan kemudian saya akan menjelaskan di pembagian kedua dari cloud tadi, yaitu masuk ke dalam kabel modem pertama yang berlanjut di router kedua. Tadi router pertama, sekarang router kedua. Di mana router kedua ini terbagi menjadi dua switch, yang dimana switch pertama itu pembagiannya untuk bentar, pembagiannya untuk switch server, yang dimana servernya ada empat, yaitu server DNS, server mail, server web, dan DHCP server. Kemudian switch selanjutnya yaitu switch dari router kedua ini terhubung dengan empat eh tiga 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 user client, yaitu laptop Hati, laptop Hari, dan laptop Eca menggunakan access point WiFi di laptop Hari. Kemudian di sini kita pertama-tama kita akan men-setting cloud. Kita akan masuk ke cloud, settingan di cloud. Kita masuk ke bagian config Ethernet 6. Nah, di sini kita harus pastikan provider networknya itu berada di pilihan option kabel. Selanjutnya em, kita akan setting di bagian config, di bagian display name-nya kita membuat cloud 1, kemudian di kabel kita pastikan lagi di koaksial ini, kita pastikan berada di koaksial 7 dengan Ethernet 6. Kita akan tambahkan. Nah, oke, setelah ditambahkan kita masuk setting DNS, server DNS.
Di server DNS, kita melakukan settingan di bagian config, settings. Nah, di default gateway-nya ini kita masukkan get IP 8.0.0.2 dan DNS servernya itu di 8.8.8. Oke, sesuai dengan petunjuk soal. Selanjutnya kita masuk ke settingan fase Ethernet 0 atau kosong dan memasukkan IP v4 address-nya yaitu 8.8.8, 8.8.8. Oke, dan kita akan melihat subnet max-nya akan terisi otomatis seperti biasa. Oke, selanjutnya kita masuk ke settingan, tetap di settingan DNS, ada yang lupa. Di service kita masuk ke settingan DNS. Nah, di sini kita harus memastikan, pertama-tama kita harus memastikan settingan DNS service-nya itu harus berada di posisi on, dan kita menambahkan eh, yang pertama itu adalah kita harus memastikan resource record-nya itu harus sesuai dengan petunjuk soal, ada domain .itera.ac.id dan uh, website www.itera.ac.id. Kita harus menambahkan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke settingan server mail. Di sini kita masukkan kembali di bagian config setting dan default gateway-nya kita masukkan hmm, 8 8.0.0.2 dan DNS servernya itu ya di 8.8.8 8.8. Oke. Selanjutnya di fast Ethernetnya seperti di settingan server DNS, kita jangan lupa memasukkan IP address yang di IPv4 addressnya sesuai dengan petunjuk soal, yaitu di 8.8.8.11. Kemudian kita akan melihat subnet max-nya terisi otomatis seperti biasa. Nah, selanjutnya kita masuk ke setting service di bagian email. Nah, di sini kita harus mendeklarasikan atau menambahkan user client sesuai dengan petunjuk soal yang ada di PDF UTS jaringan akses nirkabel, yaitu ada sekitar 6 atau 7 7 user client, yang dimana setiap user client itu saya buat sesuai dengan display name-nya sesuai dengan soal. Ada Fatih, Eca, Hari, Cinta, Dharma, Andi, dan Beni. Nah, passwordnya saya gunakan sesuai dengan nama user client-nya sendiri. Dan jangan lupa juga kita menambahkan domain itera.ac.id di sini di domain name-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke settingan web server. Nah, di web server kita balik ke config lagi, settings, kita memasukkan seperti sebelumnya, kita masukkan default gateway-nya uh, 8.0.0.2 web server. Iya, sama seperti server mail dan server DNS, kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Nah, device internetnya yang berbeda, kita masukkan 8.8.8 titik, kalau dia di web 12. Kita akan melihat subnet max-nya otomatis. Oke. Kemudian kita masuk ke setting service, yang dimana settingan di web server ini ada di HTTPS, HTTP. Nah, yang perlu kita setting di sini yaitu memastikan HT, bagian HTTP-nya on dan HTTPS-nya on. Selanjutnya kita akan men-setting di bagian index. Kita akan mengubah di bagian center, yaitu format. Format HTTP ini kita akan mengubah menjadi UTS, sorry caps lock, UTS jaringan
akses nirkabel. Oke, kita akan masuk. Kemudian kita memasukkan data nama, NIM, kelas, dan mata kuliah sesuai dengan data data saya sendiri, yaitu nama saya Riki Mangihut 2 Pasaribu, NIM 120400121, kelas RA, kemudian mata kuliah jaringan akses nirkabel. Oke, kita jangan lupa kita kita save. Yes. Oke, selanjutnya kita masuk ke settingan DHCP server. Nah, di sini, sorry, di sini kita perlu men-setting di bagian config. Di setting, default gateway-nya masih sesuai dengan server sebelumnya, yaitu 8.0.0.2, dan DNS servernya itu yaitu 8.8.8.8. Dan selanjutnya kita masuk ke settingan interface, yaitu di fast internet 0. Di bagian IP address-nya kita masukkan 8 bentar. Oke, 8.8.8.13. Selanjutnya kita akan melihat subnet max-nya secara otomatis akan terisi. Dan kita harus memastikan di bagian fast Ethernet ini harus on di bagian port status on, bandwidth-nya auto, duplexnya juga auto. Oke, kita akan masuk ke settingan selanjutnya, yaitu di bagian router. Nah, di bagian router kita masuk ke settingan router 2, yaitu di bagian config fast Ethernet 0/0. Kita harus memastikan di bagian port status, bandwidth, dan duplex ini di posisi on, auto, dan duplexnya auto. Kemudian kita kita memasukkan IPv4 addressnya di 8.0.0.2, dan subnet max-nya akan terisi otomatis. Hmm, Kemudian kita lanjut di settingan fast Ethernet. Mana sih, bentar. Di settingan fast Ethernet 1/0, yang dimana settingan di fast Ethernet 1/0 ini kita harus memastikan kembali seperti settingan di fast Ethernet 0/0 ini, memastikan di bagian port statusnya harus on, bandwidthnya auto, dan duplexnya auto. Kemudian kita memasukkan IP configuration-nya di bagian fast Ethernet 1/0 ini, yaitu di 17.17.17.17, dan subnet max-nya akan terisi otomatis. Selanjutnya kita masuk ke settingan fast Ethernet 6/0. Sama seperti settingan sebelumnya, kita harus memastikan di port statusnya on, bandwidth-nya auto, dan duplexnya auto. Di bagian IP configuration-nya, IP address-nya kita masukkan 200.87.100.2. Oke, dan kita akan melihat subnet max-nya akan terisi otomatis. Oke, selanjutnya mungkin
itu saja settingannya. Kita akan melanjutkan di sesi selanjutnya, yaitu di sesi pengujian, yang dimana kita akan sesuaikan dengan petunjuk soal UTS-nya, yaitu mendaftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain uh, @itera.ac.id. Ini sudah. Kemudian kita akan melakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman ke dua user berbeda dengan area yang berbeda. Oke, kita balik ke Cisco-nya. Mungkin sebelum kita melakukan pengujian, saya akan menjelaskan pembagian dari tiap user klien, yaitu bagian pertama, yaitu di bagian ini, di bagian Central Officer Server MSC Smartphone yang satu, yaitu di bagian A. Kemudian di bagian Central Officer Server MSC Smartphone 2, yaitu di bagian B. Dan selanjutnya bagian ketiga itu bagian C di switch keempat, yaitu bagian C, area C. Pertama-tama kita akan melakukan pengujian dari area A, ini area A, dari area Central MSC Smartphone pertama ke area B, yaitu Central Officer Server MSC Smartphone 2. Oke, di sini kita melihat ada dua user client, yang dimana yang pertama adalah Andi dan Benny. Kita akan melakukan pengujian dari area A dengan user client Andi dan mengirimkan email ke area B, yaitu Dharma. Oke, kita akan memulainya. Kita masuk ke smartphone user client Andi, email, kita compose terlebih dahulu, complete. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Saya lupa mengkonfigurasikan email. Di bagian email, saya lupa di setiap user client saya menambahkan konfigurasinya. Untuk Andi, kita masukkan email addressnya andi@itera.ac.id. Kemudian outgoing mail servernya kita sesuaikan dengan server mail, yaitu 8.8.8.11. Kemudian outgoingnya kita samakan dengan incomingnya. Usernya sesuaikan dengan nama display name-nya, yaitu Andi. Passwordnya tadi sesuai dengan sebelumnya yang saya jelaskan, yaitu sesuai dengan namanya sendiri, Andi. Oke, save. Nah, kemudian uh, kita lanjut ke Dharma. Kita email, configuration mail. Ini udah sesuai, udah sesuai. Dharmanya sudah sesuai. Ini kita delete dulu. Cinta, terlanjut ke cinta, desktop, email. Nah, ini belum nih. Ini di cinta, your name. Ini display name-nya kita sesuaikan, cinta. Kemudian emailnya cinta@itera.ac.id. Incoming 8.8.8.11. Sesuaikan dengan incoming dan outcoming-nya. Username-nya itu cinta. Passwordnya sesuai dengan namanya si kliennya, yaitu cinta. Kita save. Oke, selanjutnya ke user client Fatih. Di bagian email, nah ini sudah tadi saya coba ke configuration. Oke, ini sudah. Selanjutnya di bagian hari configuration-nya, nah sini belum. Kita akan melakukan konfigurasi di bagian user client hari. Kita masukkan nama user clientnya hari, emailnya hari.itera.ac.id. Incoming mail servernya sesuai dengan IP address yang terdeklarasi di mail server, yaitu 8.8.8.11.
Username-nya sesuai dengan nama klien yaitu hari dan passwordnya juga sesuai dengan nama si klien yaitu hari. Kita save. Kita lanjut di konfigurasi user client Echa. Nah, ini tadi udah berhasil. Kita lihat konfigurasinya. Nah, di sini sudah sesuai. Sudah terdeklarasi konfigurasinya. Selanjutnya, ya mungkin itu aja. Oke, kita akan mengulangi pengujian sesuai dengan petunjuk soal, yaitu melakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman ke dua user berbeda dengan area yang berbeda. Di penjelasan sebelumnya saya sudah menjelaskan di bagian MSC Smartfriend pertama itu satu itu yaitu kita jadikan itu area pertama area atau area satu dan di bagian MSC Smartfriend 2 itu yaitu di area kedua atau area B dan di bagian switch keempat itu yaitu area C atau area ketiga. Oke, kita akan melakukan pengujian percobaan ke dua user yang berbeda. Kita akan melakukan dari user client pertama yaitu Andi. Kita akan melakukan percobaan mengirimkan email ke user client siapa ya? Dharma. Coba, ntar kita gedein dikit. Email kita compose to dharma@itera.ac.id. Subjeknya UTS. Coba, Dharma, kamu udah persiapan untuk PS belum? Oke, kita send. Di sini eh, sending sukses, keterangan sending sukses. Kita akan melakukan pengecekan di bagian user client Dharma, dimasuk ke email, receive. Oh, tidak ada. Coba, tadi kita lihat keterangannya di bagian email. Oh, belum ada. Coba kita ulang ya. dharma@itera.ac.id. Tes. Dharma, kamu sudah belajar untuk persiapan tes belum? Eh, kita send. Sending sukses. Oke. Kita akan melakukan cek bagian Dharma, receive. Nah, mungkin tadi ada kesalahan di bagian domainnya, kurang A-nya di Itera ya. Kita akan cek. Nah, di sini keterangannya sudah masuk ya. Dharma, kamu sudah belajar untuk persiapan UTS belum? Kita lanjutkan sebentar. Oke, kita akan melanjutkan pengiriman email dari area A ke area C. Tadi kan dari area A ke area B yaitu dari user client Andi ke Dharma. Sekarang kita akan melakukan percobaan dari user client Andi ke Fatih. Kita masuk ke Andi lagi, email, kita compose ke Fatih. Fatih@itera.ac.id. Subjek baju, coba. Halo Fatih, kamu memakai baju warna apa? Kita send. Sending sukses. Kita coba di bagian, kita cek di bagian laptop Fatih, user client Fatih, masuk ke email, desktop email, cek di receive. Nah, masuk nih, andi.itera. Isinya itu, halo Fatih, kamu memakai baju warna apa? Oke. Percobaan dari area A ke area B dan C berhasil. Kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu dari area B ke area A dan selanjutnya yaitu area B ke area C. Kita akan menggunakan contoh dari user client Cinta.
Cinta ke user client Benny di area A. Kita akan coba kirim email compose Benny. Benny dot sorry cinta Benny dot itera dot ac dot id. Subjeknya makan. Halo Benny, apakah kamu sudah makan? Oke, kita send. Sending mail to benny.itera.ac.id subjek makanan. Mail servernya ini 88.8.8.11. Sending sukses. Kita akan melakukan pengecekan di bagian user client smartphone Benny. Kita masuk ke desktop, kita buka email, bagian receive. Nah, dari cinta.itera.ac.id, subjeknya makanan, terkirim. Halo Benny, apakah kamu sudah makan? Oke. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pengiriman email ke area C, yaitu dari user client Cinta. Masuk ke email, kita akan mengirim email kompos, kita akan mengirim email ke Echa, Echa, Echa.itera.ac.id. Subjeknya apa kabar? Eh, subjeknya hmm, respon coba. Halo. Hai Echa, apa kabar? Kita send. Oke, sending mail to echa.itera.ac.id, sending sukses. Kita akan melakukan pengecekan di bagian user client Echa, masuk ke desktop, email, receive. Nah, oke terkirim ya. Di sini terkirim dari cinta.itera.ac.id yang isinya Hai Echa, apa kabar? Sesuai dengan apa yang tadi kita kirimkan dari Cinta ke Echa. Oke, selanjutnya yaitu di percobaan terakhir kita akan melakukan pengujian di area C, dari area C ke area A, dan selanjutnya itu dari area C dan ke area B. Oke, untuk contohnya kita akan mengambil user client Hari. Hari sebagai contoh, user client Hari mengirimkan email compose, mengirimkan email ke Andi. Andi dot dot itera dot ac dot id. Subjeknya belajar. Hai Andi, ntar sore belajar bareng yuk. Ya kita send. Di sini keterangannya sending sukses. Kita akan langsung melakukan pengecekan di bagian user client Andi, smartphone Andi. Masuk ke desktop, email, kita buka di receive, bagian menu receive. Nah, di sini oh ini tadi Dharma yang file ya. Ada juga ternyata keterangan kalau misalnya kita failure atau gagal mengirimkan email karena kesalahannya di sini nih di iter.ac.id karena nggak ada A-nya nggak lengkap domainnya. Mungkin kesalahan teknis dari saya, mungkin selip ngetiknya domainnya. Oke, tadi kita lanjut dari hari.itera.ac.id, subjeknya belajar, kita buka. Hai Andi, ntar sore belajar, belajar bareng yuk. Oke, terkirim. Terkirim ya dari percobaan pertama dari area C ke A, yaitu dari Hari ke Andi tadi. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan kedua dari Hari area C ke area B. Kita masuk ke user client, desktop user client Hari, ke email, kita compose, kita akan melakukan percobaan mengirim email ke Cinta. cinta.itera.ac.id. Subjeknya minum, minuman. Hai Cinta, kamu
suka mi- minuman apa? Oke, kita coba send. Keterangannya di sini sending mail to cinta.itra.ac.id sending sukses. Kita akan cek di user klien cinta, desktop, email, receive. Nah, ini dari hari. Keterangan subjeknya minum. Hai Cinta, kamu suka minuman apa? Oke, terkirim ya. Dari area C ke B dan tadi juga dari area C ke A juga sudah terkirim. Mungkin segitu aja penjelasan presentasi saya terkait UTS dengan petunjuk soal berikut dari mata kuliah jaringan akses nirkabel. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.